Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang teori berpusat pada tugas atau task-centered approach. Nah, teori ini juga digunakan akhirnya dalam tahap konseling seorang konselor atau seorang peksos. Jadi teori ini akhirnya menjadi dasar penggunaan tahap intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang peksos atau konselor dengan pemberian tugas-tugas kepada dia. Ini juga berkaitan dengan yang sebelumnya atau di solusi. Oke, nah pendekatan berpusat pada tugas ini atau task-centered approach difokuskan dalam menetapkan kategori-kategori dari masalah yang ada. Nah, pendekatan ini mencoba untuk memperbaiki kekuatan-kekuatan dalam masyarakat guna menghadapi masalah yang dimaksud. Nah, dalam task center, peksos memecahkan masalah yang sekarang dihadapi atau dimiliki oleh klien. Nah, task center ini harus dapat menggambarkan bagaimana masalah ini bisa muncul dan bagaimana si klien akhirnya dapat menghadapinya. Jadi kira-kira bagaimana cara klien bisa menghadapinya ke depannya. Nah, bekerja dengan singkat, dengan batas waktu yang ditentukan merupakan aspek penting dalam pendekatan ini. Jadi, berpusat pada tugas ini dia range waktunya sangat singkat atau tidak banyak begitu. Jadi, dia hanya membutuhkan waktu yang simpel atau tugas-tugas yang simpel yang bisa secara realistis dilakukan oleh si klien. Nah, tujuan task center adalah hubungan kolaborasi atau kerjasama di mana kedua pihak, yaitu peksos dan juga klien, berkontribusi di dalam prosesnya. Jadi mereka bekerja sama antara mereka ini kita dan juga klien untuk berkolaborasi, bekerja sama, bergabung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan klien dengan pemberian tugas-tugas atau melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati. Nah, pendekatan yang berfokus kepada tugas ini awalnya dikemukakan oleh Reid dan Epstein. Jadi, menurut mereka lebih memfokuskan diri pada proses konseling pemecahan masalah yang dilakukan agar efektif, yaitu dengan melibatkan klien. Jadi, menurut Reid dan Epstein itu, kenapa akhirnya teori ini muncul? Karena menurut mereka, konseling itu sangat membantu dalam penyelesaian masalah, dalam pemecahan masalah klien. Dan pelibatan dari klien itu sendiri lebih efektif ketimbang si peksosnya atau konselornya yang lebih aktif. Sehingga adalah pendekatan ini berasumsi bahwa klien perlu mengakui, menerima, bisa tertangani bila ada kerjasama. Jadi dia harus sadar, dia paham bahwa dia harus mengakui, dia harus menerima bahwa masalah yang dihadapi bisa ditangani bila bekerja sama. Tidak hanya bisa oleh kliennya sendiri atau peksosnya sendiri. Perlu ada kolaborasi. Nah, bisa didefinisikan secara jelas dari rasa ketidakpuasan klien dengan lingkungan sekitar serta adanya keinginan untuk berubah. Nah, rasa yang tidak puas tersebut dan juga rasa keinginan untuk berubah klien tersebut, akhirnya kita buatlah kerjasama. Kita libatkan si klien untuk menyelesaikan masalah yang ketidakpuasan itu menjadi puas dan yang ingin dirubah menjadi terubah dengan adanya kerjasama, dengan pemberian tugas, dengan klien laksanakan tugas yang telah disepakati secara solid, secara bersama-sama. Oke, selanjutnya tujuan task center sendiri atau berfokus pada tugas sendiri ini yang pertama untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya dan agar klien mampu berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi perlu kita ingat motonya Peksos, to help people, to help themselves. Jadi menolong orang itu agar dia mampu menolong dirinya sendiri. Jadi perlu diingat semua
bahwa keberhasilan dari seorang pekerja sosial itu saat dia mampu menyelesaikan masalahnya tanpa datang 2 kali lagi dengan masalah yang sama kepada Pexos, tapi dia boleh datang 2-3 kali dengan masalah yang berbeda saat solusi yang sebelumnya tidak bisa digunakan untuk masalah yang berikutnya. Jadi saat ada klien kita datang dengan masalah yang sama, dengan kita memberikan solusi yang sama, berarti di situ ketidakberhasilan kita dalam membantu klien atau menyelesaikan proses pertolongan kita, karena akhirnya yang kita sudah berikan dia tugas-tugas, sudah kita berikan dia cara-caranya, tahapan-tahapannya menyelesaikan masalah, dia tetap datang ke kita, berarti ada yang dia tidak pahami dari yang sudah kita ajarkan. Harusnya itu dia sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri berdasarkan yang pernah kita ajarkan. Kalau masalahnya setipe kali ya, maksudnya bisa memang diselesaikan dengan solusi yang pernah kita berikan, tidak jauh-jauh banget begitu. Oke, lanjut. Nah, keyakinan dasar tentang harkat dan martabat manusia dalam pendekatan berpusat pada tugas memiliki corak tertentu sebagai berikut. Jadi dia punya kayak ciri khas tertentu lah si pendekatan berpusat pada tugas ini atau task center ini. Yang pertama, setiap manusia itu berhak mempunyai setumpuk pandangan sendiri, menentukan haluan hidupnya sendiri, serta bebas untuk mengajar kepentingannya sendiri selama tidak melanggar hak orang lain. Jadi, ciri khas pertama untuk keyakinan dasar dari pendekatan ini, bahwa setiap orang itu pasti punya pandangan sendiri, makanya kita punya nilai manusia itu unik. Setiap orang itu beda-beda, punya pandangan sendiri berdasarkan latar belakang agamanya, sukunya, apapun yang telah dia pelajari, lingkungannya, bahasanya, dan lain-lain. Nah, sehingga dengan pandangannya akhirnya dia punya sebenarnya persepsi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri begitu. Hidupnya mau arah kemana, kemudian dia mau tatoan kayak, atau mungkin dia mau dia mau keluar negeri kayak contohnya, atau dia mau bercerai kayak, itu semua dia punya pandangan sendiri terhadap penentuan hidupnya tanpa melanggar hak orang lain begitu. Yang kedua, ciri khasnya manusia pada dasarnya berhalak baik, dapat diandalkan dan dapat dipercaya, sehingga kita saat memberikan tugas nantinya atau kita menyepakati tugas nantinya, kita yakin bahwa dia akan melakukan dengan baik, dengan diandalkan dan dapat dipercaya. Begitu juga poin pertama, bahwa saat kita sudah bersepakat tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan, kita tahu bahwa itu adalah pandangannya, bahwa dia mampu menentukan menentukan haluan hidupnya dan dia tidak melanggar hak-hak orang lain. Nah, ini adalah kayak dasar-dasar lah saat kita yakin bahwa saat kita berkolaborasi, bekerjasama dengan klien, manusia ini dasarnya seperti ini. Jadi sehingga kita bisa mempercayai klien 100% juga mempercayai klien dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, ciri khasnya bahwa manusia itu seperti makhluk hidup yang lain, membawa dalam dirinya sendiri kemampuan, dorongan, dan kecenderungan untuk mengembangkan diri secara maksimal. Jadi, kita perlu sadar juga, yakin juga bahwa klien itu sama dengan makhluk lain. Dia akan melakukan hal yang semaksimal mungkin atau yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat, cara berperilaku seseorang dan cara menyelesaikan dirinya terhadap kehidupan yang dihadapinya selalu sesuai dengan pandangan sendiri terhadap diri sendiri dan keadaan yang dihadapi. Jadi, si klien itu pasti akan mampu menyesuaikan saat mungkin kita berikan tugas A, ternyata ada kendala, dia akan menyesuaikan sedikit, bergeser atau mungkin merubah sedikit polanya atau ritmenya, waktunya. Inilah yang kita sadar bahwa manusia itu punya kemampuan menyesuaikan diri, sehingga saat kita berikan tugas bisa jadi akan tidak tepat banget pelaksanaannya, cuma intinya sama, hanya mungkin beda penggunaan waktunya, atau mungkin dia sedikit kombinasikan dengan apa. Nah, yang kelima, seseorang akan menghadapi persoalan jika di antara unsur-unsur dalam gambaran terhadap diri sendiri timbul konflik dan pertentangan.
antara siapa saya ini sebenarnya dan saya seharusnya orang yang bagaimana. Jadi kita juga harus sadar bahwa manusia itu akan menghadapi konflik, baik konflik eksternal sama orang lain maupun konflik dengan dirinya sendiri. Dia bisa jadi akan bertentangan atau menimbulkan pertanyaan yang dia juga baru sadar. Sebenarnya dia siapa, kenapa dia harus lakukan ini, kemudian dia seharusnya seperti apa. Akan ada konflik, contohnya saya ini suami, saya harus mencari nafkah. Berarti idealnya saya cari nafkah karena saya suami, begitu. Mungkin karena dia tidak kerja, akhirnya itu akan ada pertentangan konflik di situ. Dia kayak tidak terlalu mengindahkan bahwa dia harus mencari nafkah karena dia suami, padahal dia mungkin senang main game di rumah. Nah, ini adalah dasar-dasar dari harkat dan martabat manusia yang perlu kita pahami, sehingga saat kita memberikan tugas atau menjalankan proses pertolongan, kita tahu, kita yakin bahwa oke, si klien punya pandangan sendiri, kita harus hargai pendapat solusi atau tugas yang dia mau lakukan, kemudian dia berakhlak baik, kemudian dia mampu mengembangkan, dia akan bekerja secara maksimal, kemudian si klien akan dapat menyelesaikan dirinya saat dia mendapatkan masalah, dan dia juga akan menghadapi persoalan konflik di dalam prosesnya ini mungkin, tapi sadar bahwa dia memang akan menghadapi atau dia memang harkat martabatnya di situ. Kita perlu memahami itu sehingga kita tahu bagaimana cara merespon saat salah satu dari harkat martabat ini muncul atau mungkin tidak muncul. Oke. Nah, pendekatan atau teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya, bahwa akhirnya teori ini sangat berpengaruh atau sangat membantu terhadap proses atau tahapan atau intervensi dari Paxos, terutama pada konseling. Nah, konseling menggunakan pendekatan berpusat pada tugas, memperhatikan yang pertama, kalian itu harus tahu apa yang tugas-tugas akan diberikan atau yang disepakati, terus dia harus terima terhadap tugas-tugas yang sudah dirancang. Kemudian dapat dipecahkan melalui tindakan bersama Paxos. Jadi tugas-tugas yang telah dibuat ini dapat dipecahkan. Jadi contohnya seumpama kayak tadi, kita sudah tentukan tujuan utamanya dia ingin bercerai. Caranya tidak bercerai, komunikasi, memperbaiki komunikasi, berliburan keluarga, sharing dengan keluarga. Nah, cara mencapai tujuan ini dengan memberikan dia tugas-tugas. Jadi teori ini bisa dikaitkan sama yang solusi tadi. Tahapannya bisa ambil solusi, tugas-tugasnya dalam mencapai atau menyelesaikan spesifik tujuannya bisa menggunakan tugas yang ini, pemberian tugas-tugas ini. Nah, kemudian yang ketiga dapat didefinisikan secara jelas. Jadi, tugas-tugas yang kita berikan harus jelas, betul-betul kayak komunikasi. Itu komunikasi seperti apa? Menyapakah? Mengajak cerita sebelum tidur kah, ngobrol kah, ke teh bareng keluarga kah. Jadi ya harus jelas komunikasinya seperti apa. Tidak hanya komunikasi secara pengertian luas, tapi lebih rinci lagi seperti itu. Kemudian yang keempat, memperhatikan berasal dari sesuatu yang klien ingin rubah dalam hidupnya. Jadi kita harus ingat lagi apa nih yang ingin dirubah atau tujuan klien ini apa. Berkaitan tidak sama tugas-tugas yang diberikan. Kira-kira kalau tugas ini diberikan akan berubah tidak tujuannya. Nah, itu kita perlu perhatikan kembali. Kemudian tugas yang diberikan itu berasal dari klien yang keinginannya. Jadi bukan karena maunya si keluarganya kah, atau maunya pihak luar, atau bukan dari si klien itu sendiri. Jadi karena klien yang tahu banget keluarganya, tahu banget masalahnya, makanya kita harus memperhatikan bahwa ini adalah kemauan klien. Tugas-tugas ini juga kemauan klien, bukan cuma kemauan Paxos atau mungkin kemauan orang lain di luar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe masalah yang dapat menggunakan task center ini. Jadi masalah-masalah apa saja yang memungkinkan kita menggunakan task center ini atau pemberian tugas yang fokus ke tugas.
Yang pertama ada konflik interpersonal, yang kedua ketidakpuasan di dalam hubungan sosial, yang ketiga masalah dengan organisasinya, kesulitan dalam menjalankan peran, masalah keputusan, tekanan emosional, dan sumber yang tidak memadai. Nah, tipe masalah-masalah yang menurut Red ini akan kita bahas satu persatu di selanjutnya. Oke, yang masalah pertama yang mungkin bisa digunakan atau yang akan dihadapi oleh klien kemudian dapat menggunakan pendekatan contact center ini, yang pertama adalah konflik interpersonal. Jadi saat klien menghadapi konflik di sini maksudnya konflik interpersonal yang ditimbulkan oleh kekuatan yang saling bertentangan di antara dua orang. Kekuatan di sini maksudnya sama-sama punya pandangan persepsi, tapi karena tidak cocok atau tidak seirama persepsi mereka atau pandangan mereka, akhirnya akan ada perbedaan pendapat di situ, ada persaingan dan akhirnya permusuhan. Nah, saat seseorang mengalami konflik interpersonal, kita bisa menggunakan pendekatan berpusat pada tugas untuk bagaimana cara mengatasi klien agar saat dia menghadapi perbedaan pandangan dengan seseorang, bagaimana dia menanggapinya agar tidak menjadi musuh atau tidak menjadi pertentangan akhirnya. Nah, masalah yang kedua yang dapat digunakan contact center yaitu relasi sosial yang tidak puas. Jadi maksudnya relasi sosial ini dapat diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap dirinya. Jadi relasi atau hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, patuh pada peraturan, dan lain-lain. Jadi pemberian tugas atau penggunaan teori contact center ini atau berfokus pada tugas ini sangat bisa digunakan juga kepada klien-klien yang relasi sosialnya kurang baik ya atau tidak puas. Jadi dia kesulitan makan sendiri contohnya, dia sulit berpakaian sendiri, kita akan memberikan dia tugas-tugas yang membuat dia dapat menyesuaikan diri baik saat dia sendiri maupun saat dia di tempat umum. Contohnya kayak kita harus membuat dia mampu menyesuaikan dirinya saat dia makan sendiri atau makan di orang lain dengan orang lain, kemudian berpakaian sendiri atau berpakaian di tempat orang lain. Nah, hubungan sosial ini diawali dari rumah. Kita buat dia bagaimana menyesuaikan kebiasaan di rumah, kemudian kita bawa di tempat yang lebih luas seperti di sekolah dan di temannya. Nah, ini juga kesulitan anak berhubungan sosial dengan sebaya ini biasanya disebabkan oleh pola asuh yang penuh dengan unjuk kuasa orang tua. Jadi, ada juga biasanya masalah klien tidak dapat menyesuaikan diri atau relasi sosialnya kurang baik dengan temannya karena dari waktu kecil dilarang keluar-keluar atau lebih sering di rumah main game. Jadi jarang bersosialisasi sehingga saat dia ketemu teman di sekolah, saat dia keluar dari rumahnya, dia bingung cara berinteraksi karena tidak terbiasa. Dan ini adalah karena pola asuh orang tua. Kemudian situasi kehidupan dalam keluarga berupa pola asuh orang tua yang salah, kayak tadi itu kurang mengajak anak komunikasi karena mungkin sibuk, akhirnya membiarkan anak main gadget dan tidak berteman atau bersosialisasi dengan makhluk hidup atau kayak teman sebayanya. Sehingga kedepannya saat dia besar mengalami kesulitan relasi dengan pemberian tugas-tugas kayak memberikan tugas menyapa duluan, mengajak main temannya duluan, berkomunikasi dengan keluarga dalam rumah, itu bisa menjadi tugas-tugas sederhana yang akhirnya membantu anak dapat berrelasi sosial di luar atau dengan baik. Kemudian memungkinkan juga penggunaan contact center saat ada masalah dalam organisasi formal. Nah, saat kita mengalami masalah di tempat kerja kah, di sekolah kah, atau di organisasi ekstrakurikuler anak atau mungkin orang dewasa, ini penggunaan contact center bisa banget digunakan. Pertama, ini saat di organisasi formal ada konflik yang berkaitan dengan kebutuhan untuk membagi sumber daya terbatas. Jadi ada konflik di dalamnya entah karena perbedaan tujuan, saling ketergantungan dengan kegiatan, perbedaan nilai atau gaya-gaya hidupnya sehingga ada masalah di dalamnya dan perlu
pemberian tugas-tugas agar masalah ini dapat terkendali sehingga konflik ini bisa redup atau tidak terjadi atau tertangani. Kemudian, masalah lain yang mungkin bisa menggunakan tag center adalah kesulitan dalam penampilan peran dan pengambilan keputusan. Nah, di sini kesulitan dalam penampilan peran saat masalah-masalah yang berkaitan dengan tidak terlaksananya peran-peran dalam kehidupan personal atau sosial dari klien. Jadi saat dia menghadapi masalah atau hambatan yang menyebabkan dia kesulitan menampilkan perannya sehingga dia perlu kita berikan tugas-tugas yang berfokus pada tugas. Jadi contohnya seorang kakak yang akhirnya akan punya adik. Nah, saat dia mempunyai peran baru, mungkin dia mengalami hambatan karena dia tidak punya percontohan, sehingga kita berikan dia tugas-tugas dengan pertama saat ibunya hamil, kita berikan dia contoh boneka bayi, cara menyayangi adik atau bayi, nantinya belajar agar anak memanggil adik. Jadi akhirnya saat adiknya lahir, dia tidak cemburu atau bahkan menyakiti adiknya karena dia sudah terlatih dengan tugas-tugas yang sudah diberikan. Kemudian masalah keputusan, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan kebingungan atau kebimbangan seseorang dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan, seorang konselor itu harus bisa mengatasi masalah dengan cara memegang teguh prinsip-prinsip etika dan nilai yang ada dalam masyarakat untuk menjadi pegangan dalam pengambilan keputusan. Jadi, di sini kita juga bisa memberikan tugas-tugas sebelum dia mengambil keputusan. Saat dia bimbang, dia akan menulis dulu. Contohnya kita berikan dia tugas, tulis dulu masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian kebingungannya apa, bimbangnya apa, contohnya dia ingin antara menikah dan kuliah lagi. Dia akan menulis positifnya kalau dia menikah dulu dan negatifnya, kemudian saat dia bekerja dulu, positifnya apa, negatifnya apa, atau dia sekolah lagi. Nah, kemudian dia akan lihat mana yang paling banyak positifnya. Disitulah keputusan yang bisa dia ambil. Nah, inilah tugas-tugas sederhana yang bisa akhirnya membantu si klien mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai etik berdasarkan dari positif negatif yang telah dituliskan oleh klien. Nah, kemudian masalah stres emosional reaktif juga. Di sini suatu perasaan atau kondisi yang ditujukan kepada orang lain secara tiba-tiba muncul. Kayak kemudian lah, kayak cewek itu biasanya kan tiba-tiba menangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba cemburu, tiba-tiba KZL. Nah, ini kita juga bisa bantu dengan membuat kayak agenda. Jadi kita buat tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 30 hari, kemudian kita bikin emosi kayak senang, marah, kecewa, kesal, sedih, beberapa emosi-emosi yang bisa ditimbulkan. Kemudian kita kasih warna tanggal hari ini, tanggal 1 kita emosinya apa saja, senang, ternyata kita juga sedih, kemudian kita juga kesal. Nah, itu kita kasih warna berdasarkan tanggal dan juga mood kita saat hari itu. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa kita punya tingkat ketidakstabilan emosi seperti apa, dan itu kalau memang sering banget terjadi, kita perlu ketemu dengan psikiater. Kalau memang tidak, ya kita menyelesaikan sendiri bagaimana caranya agar emosi kita yang tidak stabil itu bisa tertangani dengan baik. Nah, kemudian ada sumber daya yang tidak memadai di sini, misalnya sumber daya manusia, alam, teknologi, atau lainnya, sehingga menimbulkan masalah pada kehidupan klien. Nah, ini kita juga bisa berikan klien itu tugas-tugas untuk bagaimana caranya menggali sumber-sumber yang ada di sekitarnya yang dia tidak sadar, atau bahkan mungkin di daerahnya tidak ada sumber itu, tapi daerah tetangga ada, atau mungkin tingkat provinsi ada, dan kita bisa mengakses hal tersebut. Nah, ini proses pertolongan berpusat pada tugas. Jadi pertama kita gali dulu masalahnya,
Terus kita tentukan fokus masalahnya, kita tentukan prioritas masalahnya, mau masalah apa dulu yang ditangani dari sekian banyak masalah. Terus kita menentukan tujuannya. Kemudian setelah tujuan-tujuan ini kita tentukan, dari fokus masalah ini kita lanjutkan dengan persetujuan. Berdasarkan tujuan-tujuan kita ini, yang mana nih yang pertama kita tangani. Selanjutnya kita mengembangkan dan menyetujui tugas-tugas dari tujuan yang akan kita atau telah kita setujui. Dari contoh, menggali masalah, oh ternyata masalahnya malas belajar, kemudian malas ke sekolah, kemudian sering absen. Nah, fokus masalahnya kita akan ke malas sekolahnya dulu, karena kalau kita cuma buat dia rajin belajar tapi malas sekolah, sama saja bohong. Kita buat dia rajin mengerjakan tugas, kalau dia malas ke sekolah sama saja bohong. Jadi kita pertama fokusnya di dia rajin ke sekolah dulu. Nah, tujuannya itu agar dia naik kelas, agar dia dapat pekerjaan yang baik ke depannya, agar nilainya bagus. Itu tujuan-tujuannya. Nah, persetujuannya saat keluarganya oke, dan klien juga oke, si anaknya oke, kita akhirnya membuat tugas. Bagaimana caranya anak bisa rajin sekolah? Oke, pertama, dengan merubah mungkin jam tidurnya. Anak ini bisa jadi malas sekolah karena dia sering begadang, sehingga dia malas bangun pagi. Sehingga kita buat dia tidur lebih cepat, kemudian kita bangunkan dia, kita buatkan dia sarapan, kita tanya dia setiap hari, kita ajak dia cerita tentang bagaimana di sekolah, atau mungkin apa kendalanya di sekolah, kita buat dia ikut les, sehingga dia akhirnya kesulitan yang ada di sekolah, atau mungkin ada guru yang susah dia pahami, dia bisa mengerti pelajaran di sekolah dan akhirnya pede ke sekolah karena dia sudah dapat di tempat les, contohnya itu. Terus si anak akan melaksanakan tugas yang telah disepakati, disetujui, kemudian akan mereview tugas sebelumnya bagaimana nih dia telah berhasil melaksanakan tugas. Contohnya tugas pertama, kita akan mengembangkan atau menyetujui tugas-tugas lainnya lagi. Selanjutnya tugas apa lagi setelah dia setelah dia les, setelah dia dirubah jam tidurnya, kemudian setelah diberikan sarapan, ya anak itu sarapan sebelum ke sekolah, kemudian anak itu pulang sekolah tepat waktu atau tidak singgah-singgah main game lagi saat pulang sekolah. Nah, ini adalah tugas-tugas yang akhirnya satu persatu akan diselesaikan. Kalau memang tugas yang sebelumnya dikasih belum maksimal, masih 60%, contohnya saat dia melaksanakan tugas pertama yaitu tidur lebih awal, tapi dia ternyata masih tidur jam 10, 11, 12, nah akhirnya terlambat ke sekolah, kita akan review tugas sebelumnya dan mengulang lagi tugas itu sampai dia tahap dia bisa tidur lebih cepat dan ke sekolah dengan rajin atau tidak loyo, tidak malas lagi ke sekolah. Nah, setelah itu berhasil, setelah direview akan dilanjutkan dengan tugas selanjutnya, direview lagi. Jadi, review pelaksanaan tugas ini bisa sampai 5 kali bahkan lebih. Jadi, tugas-tugas itu hanya sekali. Bisa jadi berkali-kali tugas diberikan, atau bisa jadi satu tugas itu akan berkali-kali dilaksanakan, direview, kemudian dikembangkan lagi kira-kira cara agar dia lebih bisa tidur tepat waktu seperti apa, kemudian direview lagi, kemudian cara kedua tidak berhasil, kita pakai cara ketiga. Jadi sampai akhirnya akan ada pengakhiran atau evaluasi. Jadi sampai tujuan kita berhasil bahwa anak itu rajin ke sekolah. Oke, saya rasa cukup. Saya tidak akan terlalu banyak bahas di sini karena ini sudah berkaitan dengan pertemuan ke-12. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ke WA. Terima kasih. Assalamualaikum.